64. Saya guru bahasa Indonesia di SMP Don Bosco 1 Jakarta. Hari ini hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 akan melaksanakan uji kinerja. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan di LPTK Universitas Sriwijaya, dan ini bukti formulir pendaftaran saya. Serta ini bukti pendukung bahwa hari ini hari Selasa saya melakukan uji kinerja. Ini adalah bukti artikel di detik.com pada tanggal 13 Juni 2023. Terima kasih. Halo. Berdiri. Beri salam. Ya, selamat pagi. Sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan doa terlebih dahulu yang akan dipimpin oleh Kevin selaku piket hari ini. Silakan. Pokoknya teman-teman hari 16 atau program selamat pagi ya Bapak yang kami mengucap syukur karena Tuhan kami dapat berkumpul ini terkait yang baik saja. Sebentar lagi kami akan memulai pembelajaran berikut satu ayu. Kiranya Engkau menyertai kami dalam pembelajaran, kami dapat memahami dan menjalankan apa yang Tuhan. Doanya kami sama para saja dari Kristus melalui kami. Oke, terima kasih Ben. Tepuk tangan buat Ben. Sudah berani tampil nih. Salam Don Bosco. Salam Bosco ya. Oke. Baik. Selamat pagi. Ayo. Pak Wahyu, perhatikan hari ini hari semua ya. Gimana Nino kemarin? Baru sakit, hari ini udah mendingan? Hari ini kita akan belajar struktur dan ciri kebahasan dalam teks cerpen ya. Sudah tahu apa itu cerpen? Ada yang sudah tahu? Ya. Cerita pendek. Tujuan kita belajar teks cerpen ini supaya kita lebih paham lagi untuk mengetahui informasi seputar cerita pendek yang kita baca ya. Karena apa? Setiap tahun kita sudah menerbitkan buku ya, pindah buku. Tahun ini buku yang kita terbitkan adalah Dream of Life ya. Ketika kita membaca cerita pendek, pasti kan ada bagian-bagiannya ya. Ada bagian awal, ada bagian konfliknya, ada bagian akhir. Dan itulah yang ada di dalam struktur teks cerpen. Jadi setelah kita membaca cerita pendek, kita menjadi lebih tahu lagi seputar bagian-bagian dalam teks cerita pendek. Itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, di dalam cerita pendek itu kan ada kata, huruf, kalimat, paragraf ya. Nah, di dalam kata, huruf, paragraf itu terdapat majas, terdapat kalimat yang kalimat deskriptif dan lain sebagainya ya. Nah waktu graduation kemarin ada siswa yang tampil pindah, jadi dari sekolah lain ke DB. Waktu di sekolah yang lama itu dia pernah naik kelas. Dia dibully terus, dikatain ya, fisik lah ya, fisik ya. Siapa yang suka dikatain fisik? Yang suka dikatain gendut. Yang suka? Nah, nggak ada ya, nggak ada yang suka orang katain gendut ya. Gitu. Atau hitam. Ada yang suka hitam? Ada ya. Dia dibully di sekolah lamanya, akhirnya dipindahkan ke DB. Di sana itu dia menyendiri. Pas pindah ke DB, dia mampu untuk bersosial ya kan? Dia mau teman sama yang lain. Jadi pelajarannya apa?
Pelajarannya apa berarti? Pelajarannya jadi kalau di DB itu mudah bersosialisasi. Di DB itu Mudah untuk bersosialisasi. iya, mudah bersosialisasi. Namanya lagi ramah. Ya. Sudah mana klasik? Ya, mandan rasis. Semuanya yang sama. Ya, itu yang kita dapetin ya. Iya. Bisa kita ambil pelajaran di sini ya. Apapun latar belakang, apapun fisiknya, kita nggak berhak buat ngatain orang lain ya. Iya. Itu sama aja dengan rendahin. Ya. Masih semangat? Masih. Semangat ya? Oke ya. Nah, ini Pak Wahyu sudah membagi kalian menjadi 3 kelompok ya, menjadi 3 kelompok nih. Ya. Ada cewek, ada cowok, ya. Ada cewek, ada cowok. Ya, setelah ini nanti kalian silakan berdiskusi ya seputar apa saja struktur dalam teks cerpen dan ciri kebahasaan dalam teks cerpen. Tapi sebelum itu nanti Pak Wahyu akan memberikan link kuisis ya. Jadi sebelum Pak Wahyu kasih materi, sebelum kita belajar seputar struktur teks cerpen, Pak Wahyu akan membagikan link kuisis dulu ya untuk memulai pembelajaran hari ini. Ya. Bawa HP semua? Bawa ya. Nah, siapa yang bawa HP kentang? Silakan dilihat di grup. Pak Wahyu sudah mengirimkan link untuk penilaian awal pada pembelajaran hari ini. Ya. Udah gitu. Bentar, ya. Ya. Udah berani di stop dulu nggak apa-apa deh. Bernard, Celine, Vivian, Nino, Marvela, Nicole, JJ, masuk lagi. Siapa Marcia nih? Oke. Marcia. Pak, nanti kelas 6 Bapak ada lagi, Pak. Kelas berapa? 9. Iya. Hah? Enggak, Bapak gue paling kelas berapa? Kelas 4? Enggak tahu, belum tahu. Udah ya? Kita akan mulai. 3, 2, 1. Sudah bisa? Udah. Yo. Aduh. Nah, itu kan. Yo. Iya. Aku salah satu, Bis. Salah satu, salah 3. Terima kasih untuk perolehan pertama diraih oleh Marvela. Tepuk tangan buat Marvela. Dan kedua adalah Jennifer. Dan ketiga adalah Bernard Nusnur. Coba sini, Cok. Ya, Pasti luar biasa. baik. Dari sini kita akan mendengarkan nih dari tiap kelompok pengetahuan baru apa yang didapat dari tes tadi. Silakan dari kelompok pertama siapa yang akan menyampaikan? Terus selesai. Udah. Kita tahu ya. Iya, silakan ya berdiri nih. Saat kuis ini saya tahu tentang kata ganti orang pertama, orang tunggal, jamak, terus orang kedua. Oke, terima kasih. Selanjutnya kelompok dua, silakan.
Berdiri Manfred. Dari kuis ini saya tahu kalau struktur teks yang berisi permasalahan itu komplikasi. Yang berisi permasalahan. Iya, yang berisi permasalahan. Bukan. Kelompok 3. Siapa? Ceweknya udah 2, Pak. Oh, cewek nih. Yang cowoknya 1 lah. Ayo. Oke. Ya. Jadi dari kuis ini tuh saya jadi tahu itu Pak, lebih saya bisa ngerti lagi tentang teks cerpen itu strukturnya maupun kata tadi itu. Iya. Ya, saya masuk ke nih. Oke, baik, kita memasuki sesi selanjutnya ya. Kali ini kita akan berdiskusi terkait dengan struktur dan ciri kebahasaan dalam teks cerpen ya. Yang pertama, seputar struktur teksnya. Secara garis besar, cerpen itu terdiri dari pengenalan tokoh, konflik, dan penyelesaian. Ada 3 secara garis besar ya, secara garis besar. Pada suatu hari, biasanya ada di bagian apa itu? Orientasi atau di awal ya. Dan sedihlah Bernard saat ia mengetahui kekasihnya telah memutuskan hubungan dengannya. Komunikasi. Hah? Komunikasi. Bagian konflik ya. Ya. Itu adalah contoh dari struktur teks cerpen ya, struktur teks cerpen ya. Ada sekali lagi ada bagian pengenalan, konflik, dan penyelesaian ya. Oke. Ini ya, di sini ada abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, dan terakhir ada koda ya di bawah ya. Ada koda. Ya. Kemudian itu adalah struktur teks cerpen. Selengkapnya sudah Pak Wahyu kirim juga di grup ya. Pengertiannya ya. Pengertian dari bagian-bagian dalam struktur teks cerpen ini. Selanjutnya ini ada ciri kebahasaan. Ya, ciri kebahasaan dalam teks cerita pendek. Yang pertama itu cerpen itu menggunakan bahasa sehari-hari alias menggunakan bahasa yang tidak formal. Ya, menggunakan bahasa yang tidak formal. Nanti pengertiannya apa? Tugas kalian nanti membuat PPT, ya, membuat bahasa yang tidak formal itu contohnya apa? Ya, contohnya itu apa? Lalu setelah itu ada apa lagi? Setelah bahasa yang tidak formal? Ada kosakata. Ketika kita membuat cerpen, Nino, lebih enak kata jidat, kening atau dahi ketika kita tulis? Hah? Ku kecup jidatnya saat ada di sampingku, atau ku kecup keningnya saat dia di sampingku. Lebih enak yang mana? Jidat. Nino, lebih enak yang mana? Ku kecup jidatnya saat dia di sampingku. Oh, jidat tetap. Wah, selera Nino itu ya. Tidak apa-apa. Itu lagi-lagi sekali lagi. Cerpen ini sesuai dengan selera. Kayak kita makan ya. Gitu, kayak kita makan. Ya. Jessica sukanya makan ramen, Celine sukanya makan Indomie. Itu selera ya, selera. Ya, selanjutnya itu berkaitan dengan diksi ya, atau kosakata, pemilihan kata, ya. Iya. Iya. Kevin punya anjing di rumah. Anjing. Iya. Ya. Anjing kan 2. Iya. Ketika anjing itu kehilangan nyawanya, kita memberi apa mengucapkan itu anjing Kevin mati, meninggal, wafat, gugur, apa? Enggak mati. Wafat atau meninggal? Kalau hewan mati, Pak. Mati. Kalau manusia meninggal. Iya, kalau manusia meninggal ya. Kalau hewan itu mati. Meskipun hewan peliharaan itu ya kita sayangi banget ya. Tetap ya namanya hewan gitu ya. Nggak bisa dia bisa berubah jadi Nino bisa. Gitu. Iya, ya. Jadi
penggunaan kata wafat, mati, meninggal, gugur itu beda-beda ya, beda-beda ya. Itu berkaitan dengan kosakata. Selengkapnya nanti kalian membuat penjelasan lebih lanjut ya. Soalnya ada majas, tadi seperti singgung, ada majas itu ada personifikasi dan sebagainya. Ini nanti kalian akan membuat PPT, ada ya? Dan terakhir kalimat deskriptif, ya. Ada yang tanyakan? Gak ada. Tidak. Ada? Tidak. Ya. Kalau gitu silakan kalian mulai berselancar di internet. Ya, berselancar di dunia maya. Silakan untuk mencari bahan-bahan untuk membuat PPT. Ya. Ya, waktunya 10 menit ya. Cukup ya. Selamat mengerjakan. Selamat. Selamat sudah besar kan? Kemarin jadi WA gue, dia bilang Kak itu nggak diikat ya? boleh kali kalau Itu nggak diikat. waktu kosong ngitek dua gitu. Ada slot. Karena kan poin pasti Soalnya udah ketemu dia juga apa? Majes lah. Kamu bayarin majes lah. Majes. Jadi masih sekarang ada bahasa Indonesia. Mainin. Udah. Tinggal apa? Yang belum. Ada yang lupa naruh ya Pak, saya tidak setuju. Oke, bagi yang sudah membuat PPT bisa langsung dikirim ke Microsoft Teams ya. Bahwa ini sudah buat assignment. Nanti setelah itu kalian kita presentasi. 2 menit lagi. Kamu lagi gak di rumah? Enggak, kemana? Oke, 1 menit lagi. Ya, kita akan memulai presentasi. Satu. Ya, disingkat gak Pak? Ya. Selamat pagi Pak Wahyu dan juga teman-teman. Pagi. Pak Wahyu dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen. Anggotanya siapa sih? Anggotanya ada Jessica Maja ada Jessica Maja, terus Jessica Iren, terus saya Kevin dan Shelly. Kita akan masuk ke bagian pertama, cerpen. Cerpen memiliki bagian-bagian yaitu abstrak. Abstrak disebut juga ringkasan atau inti cerita yang akan dikembangkan pengarang menjadi rangkaian peristiwa yang dialami tokoh. Komplikasi. Struktur komplikasi atau konflik dapat terdiri dari satu. Berbagai konflik tersebut akhirnya mengarah pada klimaks. Evaluasi. Pada struktur evaluasi, konflik yang terjadi diarahkan pada pemecahan masalah sehingga mulai tepat penyelesaiannya. Oke, isinya di kamu dulu ya. Kakak adik itu selalu bertengkar mirip kartun top sendiri. Sekian, terima kasih dari presentasi kelompok 1. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, Bagus. Ya. Apa saja struktur teks cerpen? Ada orientasi, terus bentuk orientasi ada satu. Hah? Abstrak. Terus komunikasi, resolusi, sama koda. Sebelum koda apa? Resolusi. Sebelum resolusi satu lagi. Evaluasi. Evaluasi. kelompok 2. Selamat pagi Pak Wahyu dan teman-teman semua. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang struktur dan ciri kebahasaan teks cerpen. Namun sebelum kami mulai presentasi kami pada pagi hari ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya
adalah salah satu bentuk gaya berbahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Sekian presentasi dari kelompok 2. Kami mohon maaf jika ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian. Terima kasih. Sebelumnya ada yang mau bertanya? Oh, kayak apa lagi loh? Ya. Apa itu teks deskriptif? Deskriptif adalah teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan umum. Oke, aku Kelompok 1, ada yang mau ditanyakan? nggak paham Pak banget itu. Terakhir, kelompok 3. Silakan. Tepuk tangan yuk. Oke, selamat pagi teman-teman Bawayu. Pagi. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Bernard. Novela. Hari ini kami akan menjelaskan tentang teks cerpen. Oke, untuk yang pertama yaitu dari pengertian terlebih dahulu, cerpen merupakan cerita fiksi yang menggunakan bahasa resmi. Cerpen itu mengisahkan kehidupan sehari-hari. Untuk struktur cerpen dia ada 6, yaitu terdiri dari abstrak, orientasi, komplikasi, evaluasi, resolusi, dan juga kode. Tidak membahaskan teks cerpen. Berikut ini kaidah pembahasan teks cerpen yang perlu dipahami antara lain sebagai berikut. 1. Berisi kata sifat yang mendeskripsikan tokoh seperti dalam fisik dan kepribadian yang diceritakan dalam cerpen. Majas merupakan salah satu kaidah kebahasaan teks cerpen. Contoh majas ada banyak. Berikut ini adalah contohnya. Majas alegori. Majas yang menyatakan ungkapan kiasan atau penggambaran. Contohnya, hidup seperti roda yang berputar, kadang di atas, kadang di bawah. Oke, sekian presentasi dari kami bertiga. Terima kasih. Ada yang mau tanya? Apa? Ya, ini ada yang bertanya. Kelompok. Apa perbedaan evaluasi dan resolusi? Gitu, Ben. Maka untuk evaluasi itu tahap di mana pengarang itu akan mengarahkan permasalahan kepada titik penyelesaiannya sehingga mulai tampak untuk kedisiplinan atau mulai tampak penyelesaian. Sementara untuk resolusi, pengarang akan mengungkapkan solusi dari permasalahan tersebut. Betul, Ben. Tepuk tangan buat kelompok 3. Kita tiba di penghujung kegiatan, penghujung pembelajaran. Ya. Untuk kesimpulan pembelajaran kita hari ini, siapa yang akan menyampaikan kesimpulan? Ada yang bisa? Mulai dari awal tadi kita belajar apa, terus tadi di tengah-tengah itu apa, sampai di akhir itu kita belajar apa? Ada yang siapa? Angkat tangan. Ya, benar. Silakan. Lebih depan saya. Ya, Lebih depan. ya. Kesimpulan ya. Ini sih cuma Ya. Kesimpulan pembelajaran hari ini ya, Ben. Oke. Jadi untuk kesimpulan Belum. Jadi untuk kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita ini tadi mendengarkan dari Pak Wahyu penjelasan tentang teks cerpen itu apa, lalu untuk struktur dan ciri kebahasan dari teks cerpen itu ada apa saja, lalu tadi juga kita sempat menceritakan soal khusus yang sudah diberikan oleh Pak Wahyu, lalu kita lanjutkan dengan berdiskusi lalu membuat PPT yang akan dibahas di kelas sama itu saja. Kasih. Oke. Ada lagi yang mau ditambahkan? Marsha tuh. Marsha, ya, Aturman. Jadi Berdiri mana? Boleh mana? Bapak di situ. Ya. Di situ bapak apa? Ya. Tadi kan pagi kita ada yang soal dari Pak Wahyu, terus diajari juga tentang pengertian dari struktur dan cerpen. Terus kita juga dapat mengerti tentang struktur dan ciri kebahasaan cerpen dan dapat memahami bahasa penggunaan tidak juga. Gitu.
Oke, karya ya, itu struktural pembelajaran hari ini ya, kembali ke kelas 10. Nah, berikutnya, Ini nggak ada. Ada sih. ada penilaian akhir. Tidak, nggak gue mau. Ya, penilaian akhir itu Pawai akan beri 3 soal saja, tidak perlu banyak-banyak. Soal bisa kalian ketik di HP, nanti kirim ke MT ya, sudah Pawai siapkan segmennya. Ya, apa? Fet? Masing-masing atau belum? Ini tugas individu, ya. Ini untuk penilaian akhir. Kalau penilaian awal kan tadi kita di kuisis ya. Kemudian tadi penilaian proses juga, ya. Sudah Pawai nilai dan sekarang kita memasuki penilaian akhir. Nomor 1, Pak Wahyu diktekan ya soalnya ya. Nomor 1, apa contoh majas personifikasi? Contoh kali. Apa contoh? Ya, apa contoh majas personifikasi? Contoh kalimat maksudnya. Ya, Iya kalimat personifikasinya apa? ya. 2, jelaskan struktur teks yang ada di awal, tengah, dan akhir struktur teks cerpen. Jelaskan struktur teks cerpen yang ada di awal, tengah, dan akhir. Ya, diawali dengan apa? Tengahnya apa? Tengahnya apa? Akhir. Nama strukturnya dong. 3, terakhir. Apa saja ciri kebahasan dalam teks cerpen? Apa saja ciri kebahasan teks cerpen? Ya. Oke, yang sudah bisa langsung kirim ke segmen Microsoft Teams ya. Sekali lagi. Ini jawabannya kita ketik apa? Dua-duanya. Diketik ya. Diketik jawaban. Kapan? Iya. Ditutup. Hah? Tutup. Oke, baik. Sekarang jadi Ya. Sudah ya. Kirim semua sudah ya. Baik, itu adalah penilaian akhir ya. Oke, sudah. HP-nya jawabannya disimpan dulu. Kita memasuki refleksi pembelajaran ya, refleksi pembelajaran. Apa yang kita dapetin hari ini, apa yang kita dapatkan hari ini, sekaligus apa yang bisa kita perbaiki dari pembelajaran hari ini. Ya. Apa yang perlu diperbaiki akan disampaikan oleh Marvela dan apa yang bisa kita dapetin hari ini akan disampaikan oleh JJ. Ya. Apa yang kita dapetin dulu ya, kita mesti refleksi apa yang kita dapatkan hari ini. Ya, di berdiri di situ apa? Yang dapat kita pelajari pada hari ini, kita dapat mengetahui struktur dan ciri kebahasaan dari teks serta majas-majas itu. Ya. Ya. Gitu ya. Yang kita dapetin hari ini. Refleksi perbaikan kedepannya. Silakan. Ya. Kedepannya kita harus lebih mengerti tentang struktur ciri kebahasaan dan cara presentasi yang baik, membuat PPT yang baik. Oke, kita sebagai akhir Pawai akan memberikan pantun. Pergi ke pasar membeli tabir. Motifnya mirip dengan hantu. Terima kasih sudah hadir. Sampai bertemu di lain waktu. Kita akan
Jessica. Silakan Jess. Terima kasih Tuhan, amin. Mari teman-teman dan Bapak Ibu. Tuhan, terima kasih